Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Septatiani, NIM 09171061 dari kelompok 3. Dan teman-teman saya ada Erwin Chan 09171026, Jos Fortuna Arwan 09171040, Muhammad Yusuf Ismail 09171051, dan Yusran Isa Mahendra 09171072. Di sini kami akan menjelaskan tentang search method atau metode pencarian. Apa sih itu search method? Nah, jadi search method itu merupakan cara untuk menemukan informasi yang dibutuhkan secara efisien dan efektif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukan. Itu menurut LibGuide University of Groningen. Ya, berdasarkan informasi sejarah literasi LibGuide, terdapat dua metode. Nah, yaitu ada Snowball Method dan Pearl Growing Method. Nah, metode Snowball itu merupakan cara untuk menemukan literatur dengan menggunakan dokumen kunci tentang subjek sebagai titik awal. Nah, dengan mengkonsultasikan bibliografi atau daftar pustaka dalam dokumen, atau buku, atau artikel jurnal, untuk menemukan judul lain yang relevan tentang subjek penelitian, sehingga dapat menemukan judul yang lebih relevan. Nah, sedangkan Pearl Growing Method, metode ini melibatkan pencarian di SmartCat atau database. Contohnya itu database di perpustakaan. Nah, dengan menggunakan istilah subjek atau keyword yang akan dimasukkan. Nah, dapat dilihat hasil pencarian awal dan coba menemukan istilah pencarian yang lebih baik lagi. Nah, berdasarkan pada optimasi satu variabel, terdapat 3 metode, yaitu pertama metode Golden Section. Nah, Golden Section itu merupakan salah satu cara atau metode optimasi numerik yang dapat diterapkan untuk fungsi yang bersifat unimodal. Nah, kedua tipe optimasi yaitu maksimasi dan minimasi dapat diselesaikan dengan cara ini. Nah, Golden Section Search Method merupakan metode optimasi satu variabel yang sederhana dan mempunyai pendekatan yang mirip dengan metode bisection dalam penentuan akar persamaan tak linear. Nah, yang kedua ada metode Newton. Metode ini menggunakan pendekatan yang sama dengan metode Newton dalam penentuan akar persamaan tak linear. Dan yang terakhir ada metode interpolasi kuadrat, yaitu metode interpolasi yang dapat digunakan untuk melakukan optimasi secara numerik. Hal ini disebabkan oleh penggunaan polinomial orde 2 yang menghasilkan pendekatan cukup baik terhadap bentuk fx di dekat titik optimumnya. Lupa aku stop. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Contoh aplikasi search method. Metode pencarian search di dalam AL atau Artificial Intelligence atau salah satu metode penyelesaian masalah dengan pencarian solusi pada suatu permasalahan yang dihadapi. Teknik searching sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bin searching dan heuristic searching. Macam-macam aplikasi searching method itu terbagi dua tadi. Pertama, metode pencarian buta atau blind search. Terbagi dua, yaitu breadth first search, pencarian melebar pertama, depth dan depth first search atau pencarian mendalam pertama. Kemudian yang kedua, metode pencarian heuristik. Yang pertama, generate and test atau pembangkit dan pengujian. Kemudian hill climbing atau pendakian bukit. Kemudian best first search. Yang pertama, blind searching adalah model pencarian buta atau pencarian yang tidak memiliki informasi awal. Model pencarian ini memiliki 3 ciri-ciri utama, yaitu membangkitkan simpul berdasarkan urutan. Kalau ada solusi, maka solusi akan ditemukan. Hanya memiliki informasi tentang node yang telah dibuka. Node selanjutnya tidak diketahui. Blind searching dibagi menjadi dua macam, yaitu BFS, breadth first searching, atau yaitu model pencarian yang memakai metode melebar. Untuk mencari hasilnya, metode BFS ini menggunakan teknik pencarian persoalannya dengan cara membuka node atau titik pada tiap levelnya. Lebih jelasnya dapat lihat pada gambar di bawah ini, di samping ini.
Dalam permasalahan pada gambar di samping, urutan not yang dilalui pada pencarian BFS adalah A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya, seperti pada gambar di samping. Cara kerja algoritma breadth first search itu dalam algoritma BFS, simpul anak yang telah dikunjungi disimpan dalam suatu antrian. Antrian ini digunakan untuk mengacu simpul-simpul yang bertetangga dengan yang akan dikunjungi. Kemudian sesuai urutan pengantrian untuk memperjelas cara kerja algoritma BFS beserta antrian yang digunakannya. Berikut langkah-langkah algoritma BFS. Masukkan simpul ujung akar ke dalam antrian. Kemudian ambil simpul dari awal antrian, lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Kedua, jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Jika simpul bukan solusi, maka masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut atau simpul anak ke dalam antrian. Jika antrian kosong dan setiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Ulangi pencarian dari langkah kedua. Contoh metode pencarian BFS atau breadth first searching. Nah, dari gambar di atas didapatkan penyelesaian bahwa gambar A BFS 1 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kembali ke 1. Kemudian BFS, kemudian BFS 1 bagian B, gambar B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1. Kemudian gambar C BFS 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya merupakan keuntungan dan kekurangan metode depth first search. Yang pertama itu dimana poin pertama, keuntungan dari depth first search sendiri membutuhkan memori yang relatif kecil dikarenakan hanya pada lintasan aktif yang disimpan. Yang kedua yaitu metode depth first search akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi ke dalam ruang keadaan. Untuk kekurangan sendiri, proses memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan. Kemudian kekurangan lainnya adalah hanya akan menemukan satu solusi pada setiap pencarian. Contoh pengaplikasian yang kedua yaitu heuristic search. Heuristic search merupakan metode pencarian yang memperhatikan nilai heuristik atau nilai perkiraan. Dan pencarian heuristik atau heuristic search merupakan suatu strategi yang melakukan proses pencarian ruang keadaan atau search space. Satu problemnya secara selektif yang mengambil proses pencarian yang kita lakukan di sebuah jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar dan mengesampingkan usaha yang bodoh dan membosankan waktu. Memboroskan waktu. Heuristik adalah sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi dalam pencarian, namun dengan kemungkinan mengorbankan kelengkapan atau completeness. Jadi itu pasti. Heuristic search memperkirakan jarak menuju goal yang disebut dengan fungsi heuristik. Fungsi heuristik ini merupakan digunakan untuk evaluasi keadaan problema individual dan menentukan sejauh mana hal tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Untuk jenisnya sendiri terdapat beberapa, di antaranya Generate Interest, Click-Finding, dan Search. Kali ini yang akan kami bahas adalah metode Generate Interest dan Click-Finding. Untuk Generate Interest sendiri, strategi bagikan dan uji untuk jika dibahas misalkan atau Generate Interest merupakan pendekatan yang paling sederhana dari semua pendekatan yang akan dibicarakan. Pendekatan ini meliputi langkah-langkah seperti berikut, yaitu membuat atau membagikan sebuah solusi yang memungkinkan. Untuk sebuah problema, hal ini dapat berarti pembuatan sebuah titik khusus dalam ruang problema. Yang kedua yaitu melakukan pengujian untuk melihat apakah solusi yang dibuat benar-benar merupakan sebuah solusi.
dengan cara membandingkan titik khusus tersebut dengan goals atau solusi. Kemudian jika telah diperoleh sebuah solusi, langkah yang tersebut dapat menghentikan apabila dilakukan pengulangan terhadap langkah pertama. Kemudian jika pembangkitan atau pembuatan solusi yang dimungkinkan dapat dilakukan secara sistematis, maka prosedur ini akan dapat segera mungkin menemukan solusinya bila ada. Namun jika ruang problemnya sangat besar, maka proses ini akan membutuhkan waktu yang sangat cukup lama. Kemudian metode generate MTS ini memang kurang efisien untuk masalah besar atau kompleks. Untuk contoh sendiri, di sini terdapat 3 gambar dengan narasi sebagai berikut, yaitu traveling salesman download untuk PSP. Seorang salesman ingin membeli handphone. Jarak antara tiap kota sudah diketahui. Kemudian jika ingin mengetahui rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat 1 kali. Misalkan ada 4 kota dengan jarak antara tiap kota seperti pada gambaran pertama itu total pencariannya 24 lintasan. Kemudian lintas gambar kedua itu desain yang terpilih merupakan di sini. Kemudian panjang lintasan yang terpilih sebanyak 12 lintasan. Selanjutnya adalah hill climbing. Hill climbing merupakan salah satu variasi metode untuk uji kuat dan uji atau limited interest, di mana umpan balik yang berasal dari prosedur uji digunakan untuk memutuskan arah gerak dalam ruangan pencarian atau shot. Dalam prosedur dibuat dan uji yang ini, respon fungsi uji adalah ya atau tidak. Dalam prosedur hill climbing, fungsi uji dikombinasikan dengan fungsi heuristik yang memberikan pengukuran kedekatan suatu keadaan yang diberikan dengan tujuan goal. Contohnya PSP dengan simple hill climbing. Di sini ruang keadaan berisi semua kemungkinan lintasan yang mungkin. Operator digunakan untuk menukar posisi kota-kota yang bersebelahan. Apabila ada n kota dan kita ingin mencari kombinasi lintasan dengan menukar posisi urutan kota, maka kita akan mendapatkan sebanyak sesuai kesamaan n faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan n min 2 faktorial, atau sebanyak 6 kombinasi. Fungsi heuristik yang digunakan adalah pada lintasan yang terjadi. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai contoh simple hill climbing. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, panjang lintasan yang dihasilkan dari fungsi heuristik sama dengan 12. Jadi bisa sampai 12 lintasan. Baru yang kedua, tahapan heuristik 6 kombinasi itu bisa sampai dengan level 5. Lalu yang ketiga, jalur lintasan yang dipilih dengan fungsi heuristik sama dengan DBCA. Baik, selanjutnya ada best first search method. Metode best first search merupakan kombinasi dari metode deep first search dan breadth first search dengan mengambil kelebihan dari kedua metode tersebut. Hill climbing tidak diperbolehkan untuk kembali ke node pada level lebih rendah meskipun node tersebut memiliki nilai heuristik lebih baik. Pada best first search, pencarian dibolehkan mengunjungi node di level lebih rendah jika ternyata node di level lebih tinggi memiliki nilai heuristik lebih buruk. Untuk mengimplementasikan metode ini dibutuhkan 2 antrian yang berisi node-node, yaitu 1 open, itu berisi node-node yang sudah dibangkitkan, sudah memiliki fungsi heuristik, namun belum diuji. Umumnya berupa antrian berprioritas yang berisi elemen-elemen yang dengan nilai heuristik tertinggi. Yang kedua ada close atau tertutup, berisi node-node yang sudah diuji.
Selanjutnya, pengaplikasian search method. Yang pertama, metode pencarian dengan cara yang terfokus. Ini meningkatkan peluang untuk menemukan informasi yang relevan, sehingga pencarian akan terfokus dan akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk membaca materi yang tidak relevan. Yang kedua, memudahkan untuk memilih search method atau metode pencarian di mana yang paling cocok untuk penelitian yang dilakukan, yang bergantung pada subjek penelitian dan jenis teks yang harus dihasilkan. Contohnya esai, makalah, tesis, dan artikel. Nah, selanjutnya ini contoh aplikasi yang menggunakan search method. Di sini ada Google, ada LinkedIn, ada Science Direct, YouTube, ada Yahoo, ada Wikipedia, ada Bing, Akademia Edu, dan masih banyak lagi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.